Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Jelas ya? Oke, kalau gitu saya lanjutin. Jelas, Pak. Oke. Lalu si dynamic programming ini dia biasanya digunakan buat apa aja sih? Dynamic programming ini biasanya dia digunakan dalam kasus chain, matrix, multiplication. Atau pengalian matriks yang panjang. Lalu yang kedua, dynamic programming itu digunakan untuk kasus one zero knapsack problem. Dan yang ketiga, dynamic programming itu digunakan untuk binary tree searching. Jadi pencarian di binary tree. Atau kalau teman-teman mau cari di YouTube misalnya video mengenai binary tree-nya, keywordnya biasanya namanya optimizing binary tree searching. Nah, kita akan bahas ini semua pada pertemuan kali ini. Yang pertama itu chain matrix multiplication, lalu yang kedua kita akan masuk ke one zero knapsack problem. Atau kita tukar dulu deh, yang keduanya kita pelajari dulu binary tree searching. Karena dia mirip-mirip nih si binary tree searching sama si chain matrix multiplication. Dan yang terakhir kita akan pelajari one zero knapsack problem. Oke, teman-teman siapin dulu aja ininya, alat tulisnya untuk nyatet. Lalu mungkin mau nyiapin kopi atau tehnya dulu gitu, supaya lebih relax belajarnya. Sembari saya ngapus kan. Oke, kita akan belajar mengenai dynamic programming matrix chain multiplication-nya kita kasih X aja gini ya, pengalian matriks. Oke, saya akan jelaskan dulu overview dari atau gambaran umum dari si matrix chain multiplication. Jadi mungkin teman-teman dulu pernah belajar di SMA ya, gimana caranya mengalihkan matriks. Misalnya di sini saya punya matriks ukuran 2 kali 2, misalnya 1, 2, 3, 4. Matriks ini bisa dikalikan dengan matriks yang ukurannya 1 kali 2, misalnya seperti ini. Atau mungkin dengan matriks ukuran 2 kali 2 juga kan. Seperti ini. Misalnya ini matriks A lah ya. Ini matriks B dan ini matriks C. Pengalian matriks itu tentunya kan berarti yang bisa tuh bukan kayak gini ya, yang bisa itu yang B-nya harusnya kayak gini. Nah, seperti ini. Jadi pengalian matriks itu kan dia mengalihkannya itu row atau baris dikalikan dengan kolomnya ya. Ya nggak sih? Row dikalikan kolom, lalu row dikalikan kolom gitu kan. Atau mungkin gini deh, yang ini B-nya gitu. Iya. Row dikalikan dengan kolom. Row dikalikan dengan kolom gitu kan ya. Ini dikalikan dengan ini, dikalikan dengan ini. Terus yang bawahnya dikalikan juga kan buat elemen di bawahnya. Berarti benar ya kalau misalnya ini, kalau ini C, berarti B-nya itu dia harus
Gini ya, 1, 2. Jadi dia yang row atau baris dikalikan dengan kolom ke bawah ini. Lalu dijumlahin kan. Misalnya dia ini kan 2 kali 2 dikalikan dengan matriks berukuran 2 kali 1 ya ini ya. Nanti berarti hasil matriksnya pun dia akan menjadi 2 kali 1 ya nggak sih? 1 kali jumlah ya sini, ya bener kan? Nanti akhirnya tuh jadi kayak gini kan? Akhirnya tuh dia jadi matriks 2 kali 1. Kalau misalnya 2 kali 2 dikalikan dengan matriks berukuran 2 kali 1. Nah, sekarang kita ada satu problem nih yang disebut dengan chain matrix multiplication. Kita punya banyak matriks misalnya. Matriksnya itu misalnya ada 3. Misalnya A1 itu dia ukuran matriksnya 5 dikali 4. Matriks yang kedua, A2 itu dia ukurannya 4 kali 6. Dan matriks yang ketiga itu dia ukurannya 6 kali 2. Nah, untuk mengalihkan ini semua, kan kita bisa mengalihkannya si A1 dulu dengan si A2. Baru nanti hasil kare ini dikalikan lagi dengan si A3 ini kan. Atau juga bisa kita balikan nih, misalnya si A3 ini dikalikan dulu dengan A2, baru dikalikan lagi dengan A1. Nah, masing-masingnya ini ternyata menghasilkan kompleksitas yang berbeda. Jadi misalnya kalau kita kalikan A1 dulu dengan A2, misalnya seperti ini, baru kita kalikan dengan A3, hasilnya tuh pasti beda kalau misalnya kita mengalihkan A2 dengan A3 dulu, baru dikalikan dengan A1. Nah, itu ternyata panjang ininya, jalannya itu beda. Atau proses pengerjaannya itu beda. Jumlah perkalian atau dalam kompleksitasnya itu ternyata beda gitu, teman-teman. Nah, dalam matrix chain multiplication ini, dia time complexity-nya adalah big O n pangkat 3. Nah, ini termasuk masih tinggi ya time kompleksitasnya. Nah, ternyata dengan dynamic programming ini kita dapat memangkas time kompleksitasnya yang tadinya big O n pangkat 3 ini menjadi lebih rendah. Nanti dia kompleksitasnya itu akan turun menjadi big O n pangkat 2. Nah, gimana sih cara ngerjain si perkalian matriks ini dengan chain matrix dynamic programming pada kasus chain matrix multiplication ini? Nah, misalnya kita punya 3 buah matriks seperti ini. 5 dikali 4 dikali matriks 4 kali 6 dikali matriks 6 kali 2. Sekarang kita bikin dulu himpunan dari elemennya. Kita tuliskan di sini P. Elemennya itu dia adalah row dan kolom dari si matriksnya ini. A1 itu dia kolomnya 5. Lalu row-nya 4. Sorry, gini, nggak usah pakai kali, koma aja. Nah, ini 4 sama 4 sama, nggak usah ditulis lagi. Nah, tapi di sini 4 sama 6 itu kan beda ya. 4 dikali 6, kita tulis lagi 6. Elemen yang kedua adalah 6. Ini 6 sama 6 sama lagi kan, nggak usah ditulis lagi. Nah, tapi ini 6 sama 2 beda, kita tulis lagi 2. Maka kita punya himpunan P-nya itu adalah 5, 4, 6, dan 2. Nah, lalu kita punya satu buah rumus. Di sini rumusnya itu M I, J sama dengan 0 jika I-nya itu sama dengan J. Dan minimum I lebih kecil sama dengan K lebih kecil sama dengan J,
M IK plus M 4 plus 1, J plus lagi ya di sini ya. Saya lanjutnya di bawah aja kali ya. PI min 1 dikalikan PK dikalikan dengan PJ. Nah, ini di PowerPoint ada ya. Kalau nggak salah di slide sekitar 20-an gitu deh. Nah, untuk rumusnya ini saya sorry gimana ya? Saya ini aja deh, saya highlight aja. Ini teman-teman bisa catat nih rumusnya. Buat nanti kita nyobain atau ngerjain contohnya ya. Oke, bisa dicatat dulu. Oke, Pak. Di sini lalu kita akan membuat sebuah persegi seperti ini. Ukurannya tuh banyaknya matriks. Di sini kan matriksnya ada 3, A1, A2, A3. Maka kita bikinnya tuh 3 kali 3. Karena matriksnya itu dia ukurannya, jumlahnya ada 3. Jadi 3 dikali 3. Nah, gini ya. 3 dikali 3, seperti ini misalnya. Lalu kita tulis di sini nilainya itu 1, 2, 3. Ini untuk I-nya. Lalu 1, 2, 3. Ini untuk J-nya. Jadi dia ke bawah secara diagonal atau secara diagonal ya. Dia itu secara vertikal. Secara vertikal itu dia itu adalah I. Dan secara horizontal atau secara sumbu Y-nya itu dia adalah J-nya ya. Nah, sekarang kita lihat nih rumusnya di sini. MIJ 0 jika I sama dengan J. Nah, ini kita bisa langsung kita kasih nilai kan. Ini 1, 1 kan, I-nya kan 1, J-nya 1. Nah, ini kita tulisin 0 seperti ini tabelnya. Lalu untuk yang di bawah 0, kita tulis X aja kayak gini. Karena kita tidak akan menggunakan yang di bawahnya ini. Nah, sekarang kita akan cari nilai dari si I-nya itu 1. Ini kan 1 ya. I-nya 1. J-nya 2. Nah, sekarang saya akan tulis contohnya di bawah rumusnya ini ya. Pengerjaan si M 1,2-nya itu gimana gitu. Nah, sini saya tulis M 1,2. Sedangkan di sini I itu di bawah K, di bawah sama dengan K. Dia boleh sama dengan I, si K-nya itu. Tapi si K-nya itu dia harus di bawah J. Nah, J-nya itu kan dia nilainya 2. Si I-nya itu 1. Nah, berarti dia si K-nya itu hanya boleh 1 dong. Iya nggak? Soalnya kan dia K itu boleh lebih besar sama dengan I, tapi dia harus lebih kecil dari J. Nah, maka kita tuliskan K-nya itu sama dengan 1 di sini, di bawah sini ya. K-nya itu sama dengan 1. Lalu kita masukkan untuk M12 untuk K-nya itu sama dengan 1. Masukin rumusnya nih, MIK. I-nya berarti 1. K-nya 1. Ditambah MK plus 1. K-nya 1 ya. Ditambah 1, 2. J-nya itu 2. M2,2. Ditambah PI min 1. PI-nya itu dia, I-nya itu 1. Berarti 1 min 1 P0.
PK-nya K-nya kan 1 berarti P1. J-nya tuh 2 berarti P2. Nah, lalu kita masukkan nih nilai-nilainya. M11 tuh didapat dari mana? M11 tuh didapat dari matriks tadi yang 0 ini. 1,1, 0. Tulis di sini 0. Ditambah M2,2. Kita cari nih, I-nya kan ini ya 2, J-nya ini 2. 2,2, 0 juga, 0. Ditambah P0. P0 itu dari mana, Pak? P0 itu dari yang tadi kita bikin himpunan nih, P ini. Kan kalau misalnya array itu dia dimulai dari 0, 1, 2, 3, sampai seterusnya. Berarti 0 itu yang paling depan nih, yang 5. P0 berarti yang 5 ini. 5. Dikalikan P1, P1-nya 4. Dikalikan P2, P2-nya 6. 5 dikali 4, 20. 20 kali 6, 120. Maka kita dapat nih nilai si M12-nya itu dia 120. Nah, sejauh ini ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum kita lanjut ke si M23-nya. Gimana? Itu nilai JK-nya di mana sih, Pak? Nilai mana? J sama K-nya. Jadi J-nya itu dia yang ini, si apa nih ini namanya kolomnya. Ini kan ada 1, 2, 3. I-nya tuh yang ini 1, 2, 3. Kita kan mau nyari kotak yang ini ya. Kotak ini tuh adanya di I yang 1. Ini kan 1. J-nya ada di J kedua kan ini. Ini 2 kan. Sorry nggak kelihatan kali ya. Saya hapus dulu deh. Ini C-nya di sini aja nih. Ini 2 kan. Ini 3. Nah, ini kan 2 kan, J-nya tuh 2. Nah, kalau K itu, si K ini saya ini ya, perjelas. Si K ini nilainya itu dia harus lebih besar dari sama dengan I. Dan si K itu dia nilainya harus lebih kecil dari J. Nah, kita kan punya I-nya itu tadi 1 ya, ini yang ini, I-nya 1. Sedangkan J-nya 2. Nah, nilai di antara 1 dan 2 ini, yang mungkin nilai si K itu berarti 1 kan, karena K itu dia 1 lebih besar dari sama dengan 1, ada sama dengannya. Sedangkan yang 2 ini dia lebih kecil. Si K ini berarti nggak bisa nilainya 2 kan, si K itu dia nilainya pasti 1. Kayak gitu jadinya. Untuk si J dan si K-nya. Gimana? Paham, Pak. Paham ya? Lanjut ya. Ini saya hapus. Ini Lanjut. Saya hapus nggak rumusnya? Kalau nggak mungkin gini aja deh, yang atasnya nih kita hapus dulu aja biar lebih luas ya. Ininya kita giniin aja deh. Pindahin ke atas. Ini berarti minimum dari I lebih besar daripada lebih kecil sama dengan K. K lebih kecil dari J. M K ditambah M K plus 1 J, J ditambah PI, PK, PJ, I-nya di min 1 ya. Begini ya rumusnya. Sekarang kita mau nyari ini nih, yang jadi untuk ngerjainnya tuh, misalnya teman-teman cari yang ini 1,2 M1,2 tadi. Teman-teman tuh harus ngerjainnya tuh gini nih, miring kayak gini. Jadi kalau udah yang atas ini kesini dulu, jangan ke depan yang ini.
Jadi ngerjainnya diagonal ya. Jadi setelah ngerjain 1,2, kita kerjain yang ininya nih. Berarti yang 2,3. Nah, kita tulis di sini M 2,3. Berarti K-nya itu yang paling masuk akal, dia pasti 2 ya. Nggak mungkin si K-nya itu 3. Kan dia K itu lebih besar dari sama dengan I. Sedangkan lebih kecil daripada J. Kita masukin I-nya itu 2. Lalu K-nya itu 2. Ditambah M. K plus 1-nya itu 3. J-nya itu 3. PI-1 berarti I-nya itu 2, P1. K-nya itu 2 berarti P2. PJ-nya 3 berarti P3. Nah, kita hitung M 2,2. 2,2 itu dia 2,2 berarti ini ya 0 yang ini nih. 0 ditambah M 3,3. 3,3, 0 yang ini ya. 0 lagi. Ditambah P1. P-nya ini nih, hati-hati nih. P itu dimulai dari 0, bukan dari 1 ya. Berarti P1 ini 4. Dikali P2, P2 itu 6. P3 itu 2. Berarti jumlahnya itu 4 dikali 6, 24. 24 kali 2, 48 ya. 48. Kenapa? Kenapa? 48 ya? Bener gak sih? 4 kali 6, 24. 24 kali 2, 48. Benar, Pak. Kenapa? Iya. Iya benar, Pak, 48. Oke, siap. Nah, berarti kita udah punya nih. Nilainya ini 120 dan 48 ya. Nah, yang belum kita punya sekarang si 1,3-nya yang paling atas. Nah, nanti yang paling atas ini yang akan dijadikan cost minimum atau cost paling kecil dalam perkalian 3 matriks ini. Jumlah cost paling kecil. Sorry, tadi di sini yang 120-nya ini dia nilai si K-nya itu berarti 1 ya. Yang tadi lo K-nya yang dipakai 1, kita tulis di sini 1 yang di atas ya, teman-teman. Yang ini kan yang 48 dia K-nya 2 ya. Nah, kita tulis di sini 2 nih. 48 di atasnya 2 gitu. Bukan pangkat ya. Buat ini aja, buat nandain. Nah, sekarang kita masuk ke yang terakhir nih. Yang 1,3. M 1,3. Nah, di sini kan I-nya tuh 1. J-nya itu 3. Dia harus, nilai kali itu harus lebih kecil dari 3, tapi dia harus lebih besar sama dengan 1. 2. Ya, berarti K-nya itu dia Bisa 2, Pak. Dan K-nya itu bisa 2, ada 2 nilainya. Bisa 2 juga. Ah, iya benar. Nah, lalu kita masukkan untuk K-nya itu 1 ya. Berarti M 1,1 ditambah M K plus 1 kan berarti 1 plus 1 2 ya. 2,3 ditambah PI I-nya itu 1, P0 berarti ya. K-nya 1, P1, J-nya 3, P3. Nah, mungkin kita masukkan aja biar menghemat ini space ya. M11 0 ya. Hapus nih 0. M23 M2 I-nya 2 nih kan, 2 3.
48 yang tadi baru kita kerjain ya, nih 48 ya. Nah, kita masukin nilainya 48. P0 itu berapa? P0 itu 5. 5. P1-nya itu 4. Dan P3-nya itu 2. 48 ditambah 5 dikali 4 dikali 2. Ini kali ya. Kita kali dulu deh. 5 kali 4, 20. 20 kali 2, 40 ya. 40. Berarti 88. Nah, tapi jangan kita masukin dulu langsung ke sini. Karena kita belum tahu nilai untuk si K-nya 2. Barangkali si K-nya yang 2 ini dia lebih kecil. Nanti yang akan kita masukkan ke sini itu yang paling kecil. Soalnya nantinya. Nah, kita masukin lagi untuk K-nya 2 nih. M, I-nya itu 1, K-nya 2 ya. Ditambah M, K-nya itu berarti 2 tambah 1, 3 ya. 3,3. Ditambah PI-nya itu 1 kan berarti P0, P2, sama P3 kan. Kan tadi K-nya 2, P2 berarti. J-nya 3, P3 berarti kan. Nah, sekarang kita masukin nilainya. M12 berapa? M1,2 nih yang tadi kita dapat, 120. 120. M3,3, 0 ternyata ya. Ini kan 3,3 itu yang ini, 0 ya. Nah, tadi P0 ini, sorry ini P0. Nah, P0-nya itu dia 5 kan? Ini kan P0-nya. 5. P2-nya ini nih, yang ini nih, 6. 6. P3-nya 2. 5 kali 6, 30. 30 kali 2, 60 ini. 60 ditambah 120. Wah, 180. Gede banget ya. Dibandingin dengan yang 88 ini. Ini cari minimumnya nih. Mana yang minimum? Si K1 apa K2? Yang mana coba? Yang minimum yang K1 apa yang K2? K1 Pak. Ya, benar. K1 ya, berarti ini 88 untuk masukin. Nah, K-nya kita masukin dia di sini. K yang di paket yang minimum yang 1 ya. Kita tulis di sini 1. Oke, ini udah jadi nih. Kalau udah gini. Nah, berarti kos akhir atau kos dalam pengalian A1 kali A2 kali A3 ini, dia kosnya itu, kos paling minimumnya itu dia adalah 88. Yang paling atas, pokoknya ini dia kos minimum. Nah, lalu urutan dari perkaliannya itu gimana? A1 dikalikan dengan A2 dulu, apa dengan dikalikan A3 dikalikan A2 dulu? Urutannya gimana? Urutannya dilihat dari yang nilai di atas ini nih. Ini kan ada 1, di sini ada 1 ya. Untuk J1 sampai 3, ternyata nilai paling tinggi itu di sini 1 ya. Ini 1, nggak ada nilai lebih dari 1 kan? Nah, berarti dia A1 kan di sini, sorry, ini A1, A2, A3. Urutan pertama tuh yang ini A1, urutan kedua A2, urutan ketiga A3 ya. Nah, di atas ini dari urutan, dari kita lihat dari yang I yang pertama dulu. I1 sampai J3, nih dari sini sampai sini, dia yang atasnya ini 1, 1. Berarti yang kita kurungin nilai yang satunya aja. Nah, tapi kalau misalnya di sininya ternyata yang 88 tadi misalnya 2, nih bukannya 1, kita kurunginnya sampai sini. Karena dia sampai 2 nilainya. Paling gedenya 2. Tapi karena ini 1 kan tadi nilainya, berarti kita kurunginnya sampai 1 aja. Nah, berarti dia urutannya itu seperti ini. A1 dia sendiri. Nah, lalu untuk yang I-nya 2, dia di sini 0, 0, di sini nggak ada I-nya, nggak ada nilai K-nya, tapi di sini K-nya cuma ada 1, 2 doang. Nah, berarti dia independen.
K doang, berarti A2 dikalikan A3 kurung besar lalu dikalikan A1. Atau kalau misalnya kita tulis urutan menggunakan pohonnya itu seperti ini. Ini A1. Misalnya ini hasil kali deh. Ini hasil kali dari si A2 dikalikan A3. Baru dia dikalikan lagi dengan A1 gitu. Kalau nggak gini aja nih. Gini juga bisa nih kalau kita bikin stringnya kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi dia ini misalnya kali ya, ini kali, kalau ada pertemuan itu dikali. Jadi A2 dikalikan dengan A3 dulu, baru dikalikan dengan A1. Nah, seperti itu contoh kasus dari matrix chain multiplication. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Soalnya nanti rencananya saya mau kasih soal atau kasih tugas mengenai chain matrix multiplication ini, tapi nanti matriksnya lumayan banyak gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Halo? Halo? Sama Pak. Hasil akhirnya ini ya, Pak? Ya, hasil ininya si cosnya itu dia 88. Tapi urutannya itu dia yang itu loh, yang A1 A1 itu dia sendiri, A2 dikalikan dulu dengan A3. Nah, hasil dari A2 dikalikan dengan A3 baru dikalikan dengan A1. Kan A2 ini dia jumlah matriksnya itu atau ukuran matriksnya itu 4 kali 6 kan? A3 itu 6 kali 2. Dia dikalikan dulu kan, 4 kali 6 dikalikan dengan 6 kali 2, nanti hasilnya 4 kali 2. Nah, nanti si A1-nya itu dia kan ukurannya 5 kali 4. Nah, ini akan dikalikan lagi nih. Nanti 5 kali 4 ini dikalikan dengan 4 kali 2, nanti dia hasilnya menjadi matriks ukuran 5 kali 2. Matriks akhirnya. Kayak gitu. Gimana, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke optimizing binary search dengan dynamic programming? Halo? Pak. Kalau misalkan kan di sini adanya K1 sama K2 doang kan ya. Di matriksnya. Nah, kalau misalkan ada semuanya, ada K1, ada K2, ada K3 itu gimana? Cara ngaliinnya? Nah, jadi gini nih, misal pertanyaan bagus nih ya. Misal ada K1 itu dia nilai akhirnya 100. K2 itu hasilnya 160. K3 itu hasilnya 200 misalnya. Di antara ketiga ini, yang kita ambil itu yang paling kecil. Berarti yang 100 ini ya. Karena dia yang dicari itu minimum. Kan di sini minimum ya, tadi di rumusnya itu minimum. Min. Jadi kalau misalnya K-nya ada 5 misalnya, K-nya ada 5, dicari nilai penghitungan yang paling kecilnya. Kayak gitu. Gimana? Udah jelas belum? Iya, Pak. Makasih. Oke, lanjut ya. Gimana si dynamic programming matrix chain multiplication ini? Ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum kita masuk ke materi selanjutnya? Ya? Oh iya, Pak, mau nanya lagi. Yang hasil akhir yang tadi kan jadi A2 dikali A3 baru dikali ke hasilnya dikali ke A1. Iya, benar. Nah,
Itu maksudnya itu yang itu bukan Kak, yang 4 kali 6 hasilnya berapa, terus 6 kali 2 hasilnya berapa dikali itu dikali ke A1 yang 5 kali 4. Iya, Apa benar gimana? sekali. Jadi dia kan tadinya tuh kan matriks ukuran 4 kali 6 yang A2 itu ya. Berarti dia kolomnya itu 4 ya, kalau nggak salah. Ininya 6 kan, row-nya tuh 6. Kayak gini ya, 6, 3, 4. Kayak gini kan matriksnya, bentuk matriksnya. 4 dikalikan 6. Nah, ukuran matriksnya kayak gini. Tadinya misalnya 4 kali 6 dikalikan dengan 6 kali 2 kan. 2, ininya 6 berarti ke pinggirnya ya. X, Y ya 6. Nah, ini kan nanti yang ini, yang apa? Ke bawah ini, baris ke bawah, dia dikalikan dengan ini kan. Ini dikalikan dengan atas, ini dikalikan dengan atas, ini dikalikan dengan atas. Nanti dia hasilnya itu akan menjadi matriks ukuran 4 dikali 2 ya. Dari hasil pengalian matriks ini nanti hasil si A2 dikalikan A3 itu jadi 4 kali 2 nih. 4 dikali 2 hasil akhirnya. 4 kali 2. Nah, nanti si 4 kali 2 ini, si hasil perkalian matriks ini, si matriks yang ukurannya 4 kali 2 ini, baru dia dikalikan dengan matriks yang 5 kali 4. Nanti dia hasil akhirnya pastinya, ini pasti dicoret ya 4-nya, pasti dia hasilnya 5 kali 2. Hasil akhirnya itu nanti jadi matriks ukuran 5 kali 2. Gimana? Paham, Pak. Iya, Pak. Oke, kita masuk berarti sekarang ke optimizing binary search ya. Ya, pakunya copot. Bentar ya. Iya, Pak. Pak, ngopi dulu, Pak. Ya, ngopi dulu yuk. Terus pelan-pelan nih, ininya nih, hapus ya. Boleh Pak, ngopi dulu Pak. Ini sambil ngopi aja, santai aja. Kan school from home. Iya Pak, kalau sambil main PS boleh nggak Pak? Ya elah, main PS. Main PS-nya habis ini. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai binary search tree menggunakan DP atau Dynamic Programming. Sebelumnya saya akan menjelaskan overview atau gambaran dari binary search tree itu seperti apa sih. Nah, jadi misalnya kayak gini. Saya misalnya punya elemen array. Key-nya itu dia A, B, C, D. Nah, kayak gini ya. Nah, saya untuk nyari, dan ini cost misalnya. Nah, untuk nyari si A ini, ternyata dia cost-nya itu dia 1. Nah, untuk nyari B itu dia cost-nya 2. Untuk nyari C itu dia cost-nya 4. Dan untuk nyari D itu dia cost-nya 3. Nah, binary tree itu kan dia semacam kayak pohon ya, pohon keputusan.
Berarti dia dari atas akan turun ke cabang, ada cabangnya lagi, ada cabangnya lagi. Dia sequence atau berurutan, sekuensial. Nah, kira-kira yang mana dulu sih yang harus dicari? A dulu, B dulu, C dulu, atau D dulu? Nah, yang akan diperhitungkan itu nanti adalah cost-nya. Kenapa seperti itu? Jadi pada konsep binary search itu, dia semakin bawah itu, semakin ke bawah, jumlah perkaliannya itu semakin tinggi. Ini dikalikan 2, ini dikalikan 3, ini dikalikan 4. Jadi semakin hierarkinya makin bawah, semakin rendah hierarkinya, maka dikalikannya akan lebih tinggi. Nah, misalnya kita punya A, B, C, D seperti ini, dan dan misalnya atasnya ini D. Atasnya B, C, D, A misalnya kayak gini. Cost-nya pasti beda kan? A di sini dia cost-nya 1. B di sini dia cost-nya 2, C-nya cost-nya 4, D-nya cost-nya 3. 1 kali 1, 1. 2 dikali 2, 4. 4 kali 3, 12. 3 kali 4, 12 juga. 24 ditambah 4, 28. 28 tambah 1, 29 ya cost-nya ya. Kalau misalnya dia hierarki pohonnya tuh kayak gini, A, B, C, D. Nah, kalau gini gimana? B-nya tuh berarti dikalikan 1 kan, karena dia paling atas. C-nya kalikan 2, D-nya kalikan 2 juga, A-nya dikalikan 3. Nah, B-nya misalnya di sini 2. 2 dikali 1, 2. C-nya itu 4, 4 kali 2, 8. D-nya 3, 3 kali 2, 6. A-nya itu dikalikan 3, A-nya itu 1, berarti 3 ya. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 8, 17. 17 tambah 2, 19. Ternyata kos yang sebelah ini dia hanya 19, sedangkan kos yang kiri itu dia 29. Nah, itu beda banget kan, 19 sama 29 tuh. Kosnya tuh beda banget. Jauh lebih tinggi yang kiri daripada yang kanan. Nah, gimana sih cara nyari cara nyari urutan dari si tree-nya ini? Nah, kita bisa menggunakan metode si dynamic programming ini untuk mencari binary search tree ini, urutan dari si binary search ini. Nah, kalau secara manual ya, dengan tidak menggunakan dynamic programming, kompleksitas untuk si binary search ini dia sama dengan big O n pangkat 3. Tapi nanti setelah menggunakan dynamic programming, dia kompleksitasnya menurun menjadi big O n pangkat 2. Nah, gimana sih cara ngerjainnya? Nah, cara ngerjainnya itu kita membuat tabel seperti tadi ya. Cuma tabelnya sedikit berbeda. Tabelnya itu misalnya kita mulai dari atas itu kosong, begini. Lalu row di pinggirnya ini dia jumlah dari si ininya loh. Si elemen array-nya A, B, C, D berarti ada 4 ya. Dan dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4 seperti ini. Lalu ke bawahnya 1, enggak dari 0 ya kalau yang ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang ke bawahnya itu plus 1 ya. Plus 1 dari si jumlah array-nya ini kan, ini ada 4, berarti bawahnya plus 1. Nah, lalu sekarang kita bikin kotaknya kayak gini.
Nah, kurang lebih kayak gini kotaknya. Sekarang kita akan menuliskan rumusnya nih. Untuk rumusnya itu dia mirip kayak tadi ya, mirip kayak si apa namanya, multiplication chain matrix. Dia Mij sama dengan minimum I kurang dari sama dengan K kurang dari J M I, K plus 1 ditambah M K plus 1 koma J ditambah, nah bedanya dia nggak pakai PI, PJ kayak tadi lagi. Dia menggunakan sigma dari PJ, di mana J-nya itu dimulai dari 1 dan berakhir di K. Nah, jadi rumusnya mencari minimum dari